7 untuk mata pelajaran matematika. Silakan, marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, silakan kalian masuk ke classroom masing-masing. Oke. Dalam masuk ke classroom, silakan kalian melakukan absensi dulu, yaitu di poin 1.1, silakan itu mengisi absensi. Jadi jika kalian tidak mengisi absensi hari ini, maka nanti saya anggap ini adalah kalian alfa. Jadi ini nanti mempengaruhi nilai kalian. Jadi silakan untuk melakukan absensi. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa masuk ke bahan ajar, yaitu di 2.7. Jadi di 2.7 itu ada PPT sama ada video. Silakan kalian buka PPT-nya dulu, kemudian kalian catat hal-hal yang mungkin bisa dicatat dalam PPT di buku catatan matematikanya. Setelah itu kalian bisa masuk ke link video yang sudah saya bagikan di bahan ajar. Jadi untuk materi hari ini adalah kita nanti menentukan fungsi kuadrat ya. Jadi menentukan fungsi kuadrat ada beberapa kejadian ya. Jadi yang pertama yaitu ketika melalui 3 titik nih. Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik yaitu titik A misalkan ini adalah di titik X1, Y1, titik B-nya ini di X2, Y2 dan C ini di X3, Y3. Dapat dicari dengan cara mengsubstitusikan ketiga titik ke dalam persamaan umum Y sama dengan bisa menggunakan Y, bisa menggunakan Fx. Jadi perhatikan dalam sebuah fungsi Y maupun Fx ini maksudnya itu sama. Jadi Fx ini menggantikan nilai dari Y sendiri seperti itu ya. Jadi yang saya gunakan hari ini adalah selalu menggunakan Y sama dengan, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui negatif 2,0, 0, negatif 4, dan 2, negatif 4 adalah, jadi kita langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi tadi melalui 3 titik ya. Jadi titik pertama ini adalah di negatif 2,0. Nih, kita tulis negatif 2,0. Kemudian kita masukkan ke fungsinya, yaitu nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah 0. Kemudian A-nya adalah tetap kita tuliskan A. Jadi ini adalah nilai X, Y ya. Y-nya 0 sama dengan A, kemudian X-nya diganti dengan negatif 2 dikuadratkan plus B. Kemudian kali X. X-nya adalah negatif 2 plus C. Seperti ini sehingga 0 sama dengan negatif 2 kalau dikuadratkan itu adalah 4. 4A plus, negatif 2 kali B adalah negatif 2B plus C. Seperti itu. Nih, penyelesaian pertama. Kemudian titik yang kedua itu adalah di titik 0, negatif 4. Kita masukkan lagi nilai Y-nya adalah negatif 4 sama dengan A. Ini tetap pakai persamaan ini ya. A, kemudian X kuadratnya diganti dengan 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Sehingga ini kita dapatkan negatif 4-nya kita turunkan sama dengan, kemudian ini kan 0 kuadrat kali A pastinya 0, 0 kali B berarti pastinya juga 0, maka tinggal C. Maka ini langsung kita ketahui bahwa nilai C adalah negatif 4 seperti itu. Kemudian untuk titik yang ketiga, dia berada di titik 2, negatif 4. Ini nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah negatif 4. Sehingga kita masukkan Y negatif 4, AX kuadrat A, kemudian X-nya adalah 2 dikuadratkan plus B, X ya, B kali X-nya adalah 2, kemudian plus C. Sehingga kita hasilnya adalah negatif 4, kemudian 2 kuadrat itu 4A. Plus B kali 2 itu adalah 2B plus C. Nah, ini persamaan yang ketiga. Jadi ini kita dapat 3 persamaan. Persamaan pertama adalah 4A negatif 2B plus C sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua ini adalah negatif 4 sama dengan C. Atau langsung ini ternyata sudah mendapatkan nilai C-nya yaitu negatif 4. Kemudian persamaan yang ketiga adalah 4A plus 2B plus C sama dengan negatif 4. Untuk persamaan pertama dan persamaan ketiga saya masukkan dan saya ganti nilai C ini dengan negatif 4 ya. Karena ini sudah diketahui nilai C-nya negatif 4. Jadi persamaan pertama, persamaan yang ini loh. Nah, 4A negatif 2B plus C sama dengan 0.
4A negatif 2B kita tuliskan, kemudian C-nya diganti dengan negatif 4 sama dengan 0. Sehingga ini yang negatif 4 saya pindah ruas ke kanan. 4A negatif 2B sama dengan, kalau negatif 4 pindah ke kanan, ini adalah 4. Terus kemudian persamaan yang ketiga. Jadi persamaan ini, nah ini yang saya tunjukkan, yaitu 4A plus 2B plus C sama dengan negatif 4. 4A plus 2B, C-nya saya ganti dengan negatif 4 sama dengan negatif 4. Sehingga 4A plus 2B sama dengan, ini negatif 4-nya tetap, kemudian negatif 4 yang ini kita pindah ruas ke kanan sehingga dia menjadi plus 4. Maka persamaannya adalah 4A plus 2B negatif 4 plus 4 adalah 0. Ini. Jadi kita punya, ini kita anggap sebagai persamaan keempat sama kelima. Persamaan keempat sama 5 ini kita eliminasi ya. Jadi kita dapatkan 4A negatif 2B sama dengan 4 sama 4A plus 2B sama dengan 0, kita gabungkan. Karena nilai A ini sudah sama-sama 4, maka kita nggak perlu menyamakan. Jadi langsung saja kita kurangi agar dia 0. Jadi 4A kurangi 4A itu adalah habis. Kemudian negatif 2 dikurangi 2B. Berarti negatif. Berarti negatif 4B sama dengan 4 kurangi 0, 4. Sehingga ini kita dapatkan 4 ini adalah 4 per negatif 4. Berarti hasil dari B ini adalah negatif 1 ya. Kita sudah dapatkan nilai C-nya adalah negatif 4, nilai B-nya adalah negatif 1, yang belum ketemu adalah nilai dari A. Maka kita masukkan salah satu persamaan, saya ambil persamaan yang kelima, yaitu persamaan 4A plus 2B sama dengan 0. 4A kita turunkan, kemudian 2, kemudian nilai B-nya adalah negatif 1 sama dengan 0, sehingga 4A sama dengan, ini kan 2 kali negatif 1, ini adalah negatif 2, sehingga kita bisa pindah ruaskan ke kanan, jadi menjadi plus 2. Maka A ini ketemunya 2/4, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan nilai A, B maupun C. Maka kita masukkan ke sebuah persamaan umumnya, yaitu tadi yang dari awal, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang kita masukkan cukup nilai A, B sama C-nya, kayak gitu. Jadi nilai X kuadrat, X sama Y-nya masih bertahan ya. Oke, Y-nya kita masukkan Y sama dengan A-nya ini adalah setengah, kemudian X kuadrat plus nilai B-nya ini adalah negatif 1 kali X, kemudian untuk nilai C-nya kita ganti dengan negatif 4. Nah, karena ini ada pecahan yaitu 1/2, agar pecahan ini berubah menjadi bilangan utuh, maka ini kita kalikan dengan 2, karena itu kan 1/2. Kalau kita kalikan dengan 2 nanti dia jadi 1 ya. Jadi semua ini harus dikalikan dengan 2. Y sama dengan, maka persamaannya menjadi ini X kuadrat, kemudian negatif 2X negatif 8. Ini persamaan akhirnya. Ini untuk soal nomor 1, yaitu ketika melalui 3 titik. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu kejadiannya ketika memotong sumbu X di 2 titik. Jadi dia memotong sumbu X di 2 titik, terus kemudian dia memotong di titik yang lain juga. Nah, tapi 2 titik ini dia memotongnya sumbu X. Jadi kalau dia memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya ini adalah 0 ya. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Jadi tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A2,0 dan B-nya ini di min 1,0. Nah, ini menandakan dia memotongnya sumbu X karena nilai Y-nya adalah 0. Terus di titik lain ini 1,-4. Caranya gimana? Jadi langsung saja kita ke penyelesaian dari kejadian 2 ini. Jadi dia adalah memotong sumbu X di titik negatif 2,0 ini sebagai X1. Jadi 2 ini sebagai X1. Kemudian di titik B negatif 1,0, maka negatif 1 ini kita sebut X2. Serta melalui titik C. Nah, titik C ini nanti kita sebut sebagai titik X, Y. Pertama-tama yaitu bentuk umumnya ketika ada soal seperti ini itu adalah Y sama dengan A kali X min X1 kemudian dikali dengan X min X2, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Kita kan sudah punya X1 sama X2, jadi X1 sama X2 ini kita ganti. X1 nya nanti adalah nilainya 2, X2 nya adalah nilainya negatif 1, sehingga kita masukkan Y sama dengan A, kemudian X negatif 2 ya. Perhatikan karena X1 itu
2 dan di sini X min X1, berarti dia menjadi X min 2, kemudian dikali dengan min X2. Karena min ketemu min, berarti dia menjadi plus. Jadi X plus 1, seperti ini persamaan pertamanya. Kemudian berikutnya kan dia melalui titik 1, negatif 4. Jadi satunya ini nilai X, kemudian negatif 4-nya ini nilainya Y. Sehingga kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X min 2. Ini persamaan yang ini tadi. Persamaan pertama, A kali X min 2 kali X plus 1. Maka kita bisa masukkan nilai X-nya itu adalah 1, nilai Y-nya adalah negatif 4 ini. Nilai Y-nya negatif 4, kita dapat nilai Y negatif 4 dari sini ya. Y-nya kita ganti dengan negatif 4, A-nya tetap A. Kemudian untuk nilai X-nya 1, negatif 2, kemudian nilai X-nya lagi 1 lagi plus 1. Sehingga kita dapatkan negatif 4, kemudian A-nya kita turunkan, 1 negatif 2 adalah negatif 1, 1 plus 1 hasilnya 2. Ya. Terus kemudian negatif 4-nya kita turunkan. Nah, ini negatif 1 kalau kali 2 kan negatif 2. Negatif 2 dikalikan A, berarti negatif 2A. Sehingga kita dapat ketahui bahwa A sama dengan negatif 4 per negatif 2, yaitu hasilnya 2. Sudah kita dapatkan nilai A-nya 2, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan Y sama dengan A kali X min X1 dikalikan dengan X min X2. Y sama dengan nilai A-nya tadi 2 kita masukkan, kemudian X-nya tetap X, kemudian sementara X1-nya adalah 2 ya, negatif 2 kan jadinya. Kemudian X min, karena X2-nya adalah min 1, min 1, berarti kan plus 1, seperti itu. Maka Y sama dengan 2, kemudian ini kita kalikan X kali X adalah X kuadrat, kemudian depan kali belakang sekarang X kali 1, ini adalah X, kemudian negatif 2 kali X, berarti negatif 2X, negatif 2 kali 1 adalah negatif 2. Sehingga ini kita dapatkan Y sama dengan 2, ini yang X negatif 2X ini nanti kita bisa selesaikan ya. Ini X adalah dia dianggap nilai 1, negatif 2X itu negatif X. X kuadrat negatif X ya kan, negatif 2. Kemudian semuanya ini dikalikan 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat, 2 kali min X adalah negatif 2X, kemudian 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Sehingga persamaan untuk soal nomor 2 ini adalah menjadi Y sama dengan 2X kuadrat negatif 2X negatif 4. Oke, kita ke kejadian yang ketiga, yaitu menyinggung sumbu X dan melalui titik yang lain. Jadi di sini contoh soalnya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik 5,0 dan melalui titik. Kalau tadi itu dia menyinggung X-nya sampai ada 2 titik. Ini dia menyinggung X-nya ini di 1 titik dan di titik yang lain ya. Nah, penyelesaiannya gimana? Jadi penyelesaiannya itu adalah, nah ini. Jadi menyinggung sumbu X-nya dia di titik, menyinggung sumbu X-nya itu dia di titik 5,0 nih, ini. Ya berarti nilai 5 ini nanti kita bisa ganti sebagai X1. Kemudian 3,8 ini adalah nanti sebagai X, Y ya. Oke, pertama-tama persamaan ketika ada dia menyinggung sumbu X di 1 titik dan menyinggung sumbu bukan menyinggung sumbu X tapi menyinggung di titik yang lain. Jadi ini titiknya sembarang. Ya, X, Y ini yang seperti itu. Nah, ini harus, kalau yang ini karena dia menyinggung X, ini nilai Y-nya harus 0. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A kali X min X1 dikuadratkan. Nih. Untuk nilai Y-nya, Y sama dengan nilai A-nya ini adalah, kita masukkan nilai A dulu, kemudian X-nya juga kita masukkan X, kemudian X1 ini nilainya adalah 5 dikuadratkan. Sehingga kalau sudah seperti ini, berikutnya kita masukkan nilai ini X, Y. Jadi X-nya kita ganti dengan angka 3, Y-nya kita ganti dengan angka 8. Y sama dengan ini 8, kemudian A-nya tetap A, kemudian X-nya lagi ini adalah 3, negatif 5 dikuadratkan. Sehingga 8 sama dengan A, 3 kurangi 5 ini adalah negatif 2. Negatif 2 kalau dikuadratkan jadinya 4. Sehingga kita dapatkan nilai
A ini adalah 8/4 yaitu 2. Nah, sudah kita dapatkan nilai A ya. Jadi kita bisa masukkan ke persamaan Y sama dengan A kali X min X1 kuadrat. Y-nya tetap Y sama dengan A-nya diganti dengan 2. X-nya adalah tetap X, kemudian negatif X1. Negatif, kemudian X1-nya adalah ini tadi, yaitu 5 dikuadratkan, sehingga Y sama dengan 2. Nah, X min 5 kalau dikuadratkan nih X kuadrat, kemudian 2 kali negatif 5 kali X itu adalah negatif 10X plus negatif 5 kalau dikuadratkan lagi adalah plus 25. Sehingga ini semuanya akan dikalikan dengan 2 ya, ini dikalikan ke dalam. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat negatif 20X plus 50. Jadi ini untuk soal ketika ada dia melalui satu titik memotong sumbu X dan titik yang lain. Oke, kita ke yang keempat. Jadi ada 4 kejadian untuk menentukan fungsi kuadrat. Ini yang terakhir. Jadi untuk nomor 4 ini dia melalui sebuah titik puncak. Ini titik puncak itu yang mana sih? Kemarin sudah kita pelajari, ini loh namanya titik puncak. Titik yang paling atas atau yang paling bawah itu namanya titik puncak. Kalau sumbunya dia menghadap ke bawah seperti ini, dia titik puncaknya di atas. Tapi kalau dia adalah menghadapnya ke bawah, itu adalah titik puncaknya di bawah, seperti itu. Nah, kemudian dia juga melalui sebuah titik yang lain. Nah, ini. Nih, kita bisa ketahui dia melalui titik 0,-3. Ya, titik puncaknya adalah 2,5. Ini bisa kita katakan sebagai XP/YP. Jadi untuk 2-nya ini adalah XP-nya adalah atau dia adalah titik puncak dari nilai X. Kemudian untuk ini 5-nya ini adalah titik puncak dari Y atau kita sebut sebagai YP nantinya. Kemudian ini adalah 0,-3 ini sebagai X, Y biasa. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, ini di sini. Jadi dia melalui 2,5 tadi XP YP-nya ya, titik puncaknya. Kemudian melalui titik 0,-3. Jadi bentuk umumnya gimana ketika ada titik dia melalui titik puncak dan melalui titik yang lain. Jadi Y sama dengan A kali X min XP dikuadratkan plus YP. Untuk Y-nya kita tulis Y sama dengan A-nya tetap A. Jadi ini pertama-tama kita akan mengganti nilai XP YP saja dulu. X min XP-nya adalah 2, kemudian dikuadratkan plus YP-nya itu adalah 5. Sehingga kalau sudah ketemu penyelesaian seperti ini, nanti kita berikutnya akan kita masukkan nilai 0,-3. 0 sama -3 ini sebagai apa? Jadi 0-nya ini nilai X dan negatif 3-nya ini nilai Y. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan negatif 3 sama dengan A. Kemudian X-nya itu adalah 0, negatif 2 dikuadratkan plus 5. Negatif 3 sama dengan A. Kemudian 0, negatif 2 itu adalah negatif 2 dikuadratkan jadinya 4 plus 5. Sehingga ini yang 5 ini kita pindah ruas ke kiri. Jadinya dia negatif 3, negatif 5 sama dengan A kali 4 ini adalah 4A. Yang 5 ini sudah pindah ruas ke kiri tadi ya. Terus kemudian negatif 3, negatif 5 ini hasilnya adalah negatif 8 sama dengan 4A. Sehingga nilai A ketemunya adalah negatif 8/4 yaitu negatif 2. Kita sudah tahu nilai A, kita sudah tahu nilai dari XP YP-nya tadi ya. Jadi kita masukkan nih ke persamaan umum yang tadi, Y sama dengan A kali X min XP dikuadratkan plus YP. Jadi ini itu XP sama YP-nya yang kita, pokoknya X sama Y jangan diganti. Intinya dalam persamaan ketika kita menggunakan persamaan X sama Y-nya di persamaan akhir jangan diganti. Jadi dia tetap bertahan. Y-nya tetap, kemudian nilai A-nya adalah negatif 2, kemudian X-nya tetap X, kemudian XP-nya, XP nilainya 2 berarti negatif 2 dikuadratkan plus YP-nya adalah 5. Sehingga Y sama dengan negatif 2, kemudian X negatif 2 kalau dikuadratkan ini menjadi X dikuadratkan adalah X kuadrat. Kemudian untuk hasil tengahnya perkalian dari 2 kali negatif 2 kali X adalah negatif 4X. Kemudian negatif 2 dikuadratkan adalah plus 4, kemudian plus 5.
Y sama dengan ini kita kalikan, yang dalam kurung ini kita kalikan dulu. Negatif 2x kuadrat, negatif 2 kali negatif 4x adalah plus 8x, kemudian negatif 2 kali 4 itu negatif 8, kemudian plus 5-nya diturunkan. Sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 2x plus 8x. Nah, ini yang negatif 8 plus 5 ini kita hitung, jadinya dia negatif 3. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 2x kuadrat plus 8x negatif 3. Oke, jadi itu ada 4 macam penyelesaian dalam menentukan fungsi kuadrat. Silakan bisa dipahami. Apabila emang ada sesuatu yang masih bingung, yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan melalui komentar yang ada di Classroom, atau mungkin bisa melalui japri WA saya, seperti itu. Kemudian setelah kalian selesai menyimak bahan hajar hari ini, silakan kalian mengisi umpan balik yang ada di poin 3.7 sebagai ukuran, sebagai seberapa besar kalian hari ini sudah memahami materi tentang hari ini, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti seperti biasa kalian mengerjakan tugas hari ini yang ada di asesmen, yaitu di poin 4. Ya, yang paling atas, berarti ini masuk ke tugas kelima, yaitu berarti kalian bisa ngeklik di 4.5 dan segera dikerjakan, seperti itu. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.